Dan dia letaknya juga berada di bawahnya atau lapisan kedua. Terus kemudian yang paling dalam gluteus minimus, yang paling kecil, letaknya paling dalam dan dia sedikit ke arah lateral daripada pelvic. Ini sedikit ke sini. Di yang paling mudah kita palpasi atau paling mudah kita periksa itu adalah pada area gluteus maksimus, langsung gitu ya, dia paling luar gitu. Sedangkan kalau kita misalnya lakukan palpasi kembali lebih dalam tekanannya, itu akan baru merasakan area piriformis, gluteus medius gitu ya. Tentu saja akan disesuaikan dengan area atau lokasinya, agak sedikit lateral. Oke, itu adalah area anatomisnya. Nah, pada orang dengan gluteal pain syndrome yang terjadi adalah dia akan merasakan rasa nyeri. Nyerinya nyeri seperti apa? Nyeri tertusuk. Wah, nyeri menjalar. Apa nyeri di sini aja? Di situ aja. Tumpul atau lokal di sini aja. Lokal aja. Menjalar. Kenapa menjalar? Iya, lokalisir sih, Pak. Kamu sakit ya? Iya. Lokalisir. Ya? Karena iya. Karena di area sekitar lapis-lapis ini juga ada yang disebut dengan persyarafan yang melewati area tersebut. Sarafnya apa? Sarafnya apa? Saraf apa yang dari atas sampai bawah tuh? Lumbal. Saraf Lumbal. iya, dari area lumbal Lumbal. turun ke bawah terus sampai pada jari-jari kaki. Iya. Makanya nyerinya menjalar gitu. Nama sarafnya. Iya. Nah, skiatik ya. Nah, skiatik ada nama skiatikus. Nah, skiatik itu juga melewati area ini ya. Lapis-lapis tadi itu dia berada di area sana turun ke bawah. Maka ketika misalnya otot-ototnya ini tegang atau spasm, maka akan menekan pada area apa? Saraf skiatik tadi. Ketika dia tegang yang awalnya misalnya model ototnya itu udah empuk, ketika mengenai saraf dia enak, soft gitu ya. Tapi ketika misalnya dia tegang, maka bentuknya adalah keras bertemu dengan area saraf itu akan Terjepit, tertekan. tertekan. Sehingga akibatnya adalah akan timbul nyeri yang Menjalar. Bahkan kondisi-kondisi yang lebih parah pada gluteal pain syndrome itu adalah nyerinya menjalar turun ke bawah, kebas-kebas, terus kemudian Kesemutan apa? Ya, seperti kesemutan, terus kemudian nyerinya menjalar sampai ke bawah karena memang dilewati oleh saraf skiatik tadi. Skiatik, saraf skiatik. Nah, dari banyaknya otot di area sekitar sini, proporsi atau prevalensi yang paling banyak itu adalah pada area piriformis karena dia yang paling dekat dengan proses perjalanan area saraf itu. Dia yang paling dekat dengan saraf itu. Jadi yang paling banyak penyebab terjadinya gluteal pain syndrome itu adalah ketegangan atau problem pada piriformis. Maka ada yang disebut dengan piriformis syndrome ya, atau pocket syndrome. Nah, ini yang paling banyak. Di GPS ini adalah garis besarnya. Salah satunya adalah piriformis syndrome tadi. Ya. Oke. Nah, setelah kita sudah mengetahui terkait dengan anatomisnya, gimana terkait dengan pergerakannya? Anatomi ataupun otot-otot tertentu itu pasti ada tugasnya atau menggerakkan kemana sih? Buat apa kerjanya? Ekstensi. Kerja dari gluteus maximus untuk Ekstensi hip. Ya. Melakukan gerakan ekstensi seperti ini, maka yang bekerja itu adalah gluteus maximus. Terus gluteus medius dan minimus itu kerjanya buat apa? Flex. Abduksi. ABD apa ADD? ABD. ABD. Oke, ABD ini ya. Bukannya abduktor atau abduktor observasi letak aja sih. Iya, Pak. Berarti ABD. Nah, itu adalah otot utamanya. Otot pembantunya itu tadi gluteus medius dan gluteus Maximus. Bener, Ya. Bu. Tapi otot pembantu kan, Pak? pembantu. Plus apa? Plus gerakan Rotasi. eksternal apa internal? Internal. Hah? Hipnya. Coba kamu berdiri rasakan eksternal apa internal? Hipnya kan? Oh. Internal. Eksternal.
Nah, coba internal kayak mana gerakannya? Cak, Internal rotasi itu. lu. Ada Internal kan gitu. Eksternal. Itu internal. Internal Eksternal. tarik. Eksternal. Yo wes ratuku. Ada juga tuh. Internal apa internal kira-kira gerakannya? Ya, jadi dari abduktor plus apa kira-kira untuk memaksimalkan kerja dari gluteus minimus dan gluteus Bismillah internal. medius. Apa? Internal apa eksternal? Bismillah internal. Ini ya. Ini gerakan apa? Eksternal. Eksternal. Iya. Ini Internal. Ini kan hipnya kan Pak, kabutnya kan Pak, iya. Ini apa? Eksternal. Coba kamu rasakan. Mana kabutnya? Berjalan. Naik. Bismillah, Berdiri. Nggak mau, Biar Pak. kamu rasakan. Gak mau. Loh. Mana? Kamu berdiri. Rasakan Aduh. coba. Yang mana eksternal, yang mana internal? Kabutnya. Ini tinggal merasakan. Sebenarnya kayak gini pun nggak kerasa. Ini internal. Ya. Ya. Ini eksternal. Nah, Iya. bukan dilihat dari ininya. Kalau kamu melakukan gerakan seperti ini apa? Eksternal. Ini. Ini apa? Nah, jangan ketukar ya. Iya Pak. Kalau kamu lihat dari bagian ankle, ininya, lututnya, maka kamu akan lihat ini pasti arahnya internal. Tapi kamu rasakan di sini. Eksternal kan Pak? Ini eksternal. Iya Pak, eksternal. Ya. Bismillah internal tadi. Ini Internal. karena dilihat dari Kabut. kabutnya. Ya. Mana kira-kira yang bekerja? Eksternal atau internal dia bekerjanya? Internal. Maka kalian tidak bisa membayangkan dirasakan. Saat Internal rotasi. eksternal rotasi coba kamu rasakan ya. Selalu salah. No. Iya Pak. Apa? Jadi otot-otot pada area gluteus medius dan gluteus Maksimus. minimus itu akan bekerja ketika kita melakukan gerakan ke arah eksternal rotasi. Eksternal rotasi. Ya. Jadi oke, jadi abduksi plus eksternal rotasi. Ekstensi hip untuk gluteus maximusnya. Oke, kita sudah tahu anatominya, kita sudah tahu pergerakannya. Sekarang kita ke arah etiologinya. Apa sih yang menyebabkan terjadinya gluteal pain syndrome? Hah? Ya, itu lokasi yang bermasalah. Yang menyebabkan, penyebabnya apa? Seorang itu bisa terkena yang disebut dengan Trauma. Trauma Pak? Serius Pak? trauma. Iya. Ya bisa. Tapi kalau trauma biasanya beda lagi nanti diagnosisnya. Trauma pada area otot strain. Ebit. Hah? Nah, bayangkan teman-teman ketika pekerjaan atau posisinya itu adalah duduk terlalu lama. Apa yang terjadi pada area gluteus? Terjepit. Kalian merasakan pernah nggak dari pagi sampai malam itu dalam posisi kuliah online? Pernah nggak? Iya. Itu terjadi beberapa minggu misalnya. Apa yang terjadi? Pernah merasakan di sini capek nggak? Iya. Terpos. Ya bisa. Ya bisa nanti ujung-ujungnya ke arah tekos, tapi sebelum itu ya. Oke. Jadi yang pertama adalah ketika misalnya kita duduk terlalu lama seperti ini, maka apa yang terjadi? Pressure-nya atau tekanan itu paling banyak ke area mana? Gluteus ya, karena semua beban dari kepala sampai ke bawah ini kan sejajar nih. Kalau misalnya kita berdiri, oke, nggak ada terlalu peran di area sini tekanannya, tapi ke arah bawah. Tapi kalau misalnya kita duduk, secara otomatis semua tekanan itu terpusat di area gluteus. Maka ketika kita duduk terlalu lama itu akan terasa di sini. Capek ya. Maka apa yang kalian lakukan? Berdiri. Berdiri. Setelah itu duduk lagi. Makanya biasanya dunia itu masih ya, berarti lagi berdiri tuh. Tiduran malahan. Tuh. Ya, jadi nyamannya adalah di bawah jalan atau enggak di bawah apa?
stretching. Stretching Kalau dia peregangan. tahu. Kalau nggak tahu, maka akan berbeda ya. Ya, yang terjadi adalah ini misalnya posisi duduk ya. Ini kursinya, ini orangnya, ini kepalanya, ini hidungnya. Nanti ada di sini ya. Terus kemudian tekanannya otomatis pasti akan ngumpul di area sini. Iya, Pak. Oke. Ini terjadi secara terus menerus ya, berpuluh-puluh tahun, misalnya dengan pekerjaannya memang IT, terus kemudian ya administrasi, terus kemudian sopir, penjahit itu mau Iya, nggak mau terus ya, ya jadi duduk, dia Pak. duduk terlalu lama dengan posisi seperti ini, maka yang terjadi adalah tekanannya itu akan menumpuk semua di area sekitar gluteus. Otomatis apa? Ketika misalnya tekanan ini ke bawah seperti ini, maka ototnya pasti akan pelan-pelan akan menegang. Karena apa? Ini ada hukumnya nih, aksi reaksi gitu ya. Ketika tekanan itu ke bawah seperti ini, maka ototnya itu akan mencoba mempertahankan posisinya dengan cara menekan ke atas. Tekanan ke bawah, dia akan menekan ke atas. Caranya menekan ke atas dengan cara apa? Dia akan berkontraksi, akan melawan. Ya, kontraksi itulah yang mengakibatkan apa? Kita akan merasakan di sini capek, Pegal nggak sih, Pak? ataupun sampai ke arah kelelahan pada area ototnya. Jadi yang pertama terjadi itu adalah dia perlahan-lahan akan Spasme. tegang atau spasm. Terus kemudian turun ke bawah, dia akan lama-kelamaan akan Melemah. ya, atau fatigue. Aduh. Nah, fatigue, terus kemudian ini masih berlanjut. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah mengalami fase seperti ini, terus kemudian teman-teman lakukan jalan, misalnya rutin 2 jam sekali harus jalan dari tempat kerjanya, atau melakukan stretching, mungkin sampai ke bawah ini nggak bakalan terjadi, tapi paham nggak kira-kira orangnya? Kadangkala kalau kita tidak edukasi itu nggak paham dia. Ya, terus menerus terjadi seperti itu, ngumpul aja ya. Nah, karena kalau kita sudah paham, ya kita rutin nggak sampai pada gluteal GPS. syndrome yang lebih parah. Kita cuma putus sampai di area sini. Oke. Kemudian yang selanjutnya ketika ototnya lelah atau fatigue, yang terjadi apa selanjutnya? Weakness. Ya, sebelum weakness produk airnya. Ya, lelah secara terus menerus, otomatis apa di situ yang akan terjadi? Metabolismenya kurang lancar pasti. Ya, karena dia tegang terus menerus. Otot-ototnya tegang, terus kemudian vaskularisasinya pasti akan mengecil, ya, pembuluh-pembuluh darah itu akan mengecil sehingga nutrisinya itu tidak akan masuk. Akhirnya apa? Kalau metabolismenya tidak masuk atau tidak lancar di area sekitar situ, maka zat-zat nyerinya itu akan mengumpul di situ, nggak bisa terbawa oleh metabolisme tadi. Kalau metabolismenya lancar, pasti akan terbawa nih baik, jadi dia bisa lebih rileks. Kalau misalnya kita stretching bisa lebih rileks gitu ya, sampai kepada area yang selanjutnya. Tapi kalau misalnya kita tidak lakukan, dia akan mengumpul sehingga akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman atau bahkan sampai rasa nyeri, ya, nyeri, kesemutan, terus kemudian mati rasa di area sekitar situ. Karena vaskularisasi, terus kemudian nutrisinya, zat-zat nyerinya itu tidak terbawa, jadi dia tetap mengumpul di area situ. Nah, ketika ini terjadi secara terus menerus, otomatis apa yang akan dilakukan orang tersebut? Ini belum ke fisioterapi nih, belum paham ya. Sampai sini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan menghindari gerakan-gerakan yang dapat memperparah dari kondisinya. Apa gerakan yang dapat memperparah kondisinya? Ya, gerakan tadi yang telah Berdiri. teman-teman pelajari. Apa fungsinya? Dia adalah fungsinya ekstensi pada hip. Berdiri. Ya, berdiri. Pasti dia pada saat posisi mid stand itu dia akan merasakan nyeri yang luar biasa. Karena apa? Tadi kan kontraksi nih, ditambah ketika mid stand itu kan dia akan bekerja, tambah kontraksi dia, maka itu nyerinya akan semakin Bertambah. meningkat. Akhirnya apa? Dia akan mengurangi gerakan ekstensi pada hip pada saat berjalan maupun melakukan gerakan-gerakan lain yang memprovokasi ke arah sana. Dia akan melakukan pengurangan atau mengurangi gerakan tersebut. Ya, hingga tanda dan gejala yang timbul pada orang dengan diabetes itu adalah
dia terlihat jalannya seperti pincang, bahkan sampai seperti itu, karena dia akan mengurangi fase stand. Akhirnya kebanyakan dalam fase swing. Jangan langsung tuh, nggak tenang deh, karena nggak enak. Berkaitan dengan kewajaran lagi, inspeksi pada saat dia masuk, oh pola jalannya seperti ini, kira-kira ini problemnya di lower extremity. Kalau dia datang dengan seperti ini, berarti di bahu, ya. Kalau dia datang dengan problem kemudian pincang seperti itu, berarti kita sudah punya informasi dia kira-kira di bagian lower extremity, tapi kita belum tahu pastinya. Gitu ya. Dia akan mengurangi gerakan ke arah hip ekstensi ataupun gerakan-gerakan lain yang dapat memprovokasi eksternal rotasi, terus kemudian abduksi. Gitu ya. Itu dikurangi secara terus-menerus, mengurangi. Maka yang terjadi apa pada area otot? Kalau misalnya gerakannya itu dikurangi, Imobilisasi kayak ya, bergerak. berarti nggak bergerak. Ya, nggak bergerak. Nggak digerakkan. Apa yang terjadi ketika imobilisasi atau mengurangi gerakan di area tersebut? Kelemahan. Kelemahan tadi ya. Produknya adalah terjadi kelemahan atau penurunan MMT. Iya. Tapi sebelum ini di sini ada titik ini. Ya, titik-titik ini yang selaras dengan penurunan kekuatan otot. Apa kira-kira yang terjadi? Sebelum penurunan kekuatan otot, apa yang terjadi pada ototnya ketika dia kebanyakan dalam kondisi yang bergeraknya kurang maksimal, mengurangi gerakan di area tersebut atau bahkan imobilisasi? Maka yang terjadi di ototnya apa? Spasme, ROM. Eranya kurang pasti karena kan mengurangi pergerakan. Apalagi spasm, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah nanti. Kontraksi. Pemendek, memanjang. Pendek berarti tegang. Apa kira-kira? Yang selaras dengan penurunan kekuatan otot apa? Teman-teman pernah lihat orang bed rest nggak? Bed rest lama, Tira baring. Iya, tira baring seperti itu. Apa yang terjadi pada ototnya? Ini ya, atrofi. Oh, atrofi. Pelan-pelan dia akan mengecil, masa ototnya itu akan mulai menurun. Itu sejalan dengan penurunan kekuatan otot pasti. Orang dengan masa ototnya mulai menurun atau berkurang, itu akan mengakibatkan kekuatan ototnya pasti akan menurun. Itu apa sih? Kirain lagi merancang sesuatu. Iya Pak, ini lagi atrofi gitu Pak. Atau penurunan dari atrofi, terjadi atrofi terus kemudian selaras dengan penurunan kekuatan otot. Ini adalah problem yang terjadi pada orang-orang dengan Gilbert syndrome. Kalau dia misalnya nyampe ke kita di area sini, enak. Tapi kalau sudah sampai di sini, agak susah nih. Dan kebanyakan orang-orang yang nggak paham dia nyampe ke kita itu sudah di sini, mungkin di sini. Ya. Oke. Dari apa namanya patofisiologi yang telah kita buat ini sudah sesuai belum kira-kira teman-teman? Udah masuk belum? Atau ada yang mengganjal? Kalau ROM-nya Pak, ada penurunan ROM nggak? Ya, penurunan ROM itu nanti produk yang ada di area sekitar sini. Kalau misalnya dia mengurangi pergerakan, ya bisa juga terjadi penurunan ROM. Tapi dia di area-area tengah-tengah sini. Ya, nyeri ini otomatis dia akan mengurangi pergerakan. Ketika teman-teman tes secara ROM pasti dia akan menurun. Tapi penurunan dari ROM itu disebabkan karena apa? Nyeri kan? Iya. Sebenarnya dia bisa, cuma karena nyerinya yang luar biasa, maka dia tidak bisa melakukan. Tapi sebenarnya rentangnya harusnya bisa. Maka kita tulis di sini poin pentingnya saja, nyeri. Kalau nyerinya kita tuntaskan, ROM-nya pasti akan balik. Ya. Nah, kira-kira sampai sini. Jadi poin besarnya di sini apa? Yang perlu kita tuntaskan? Nyeri. Nyerinya dengan apa? Penyebab nyerinya apa? Penyebab nyeri karena ada spasme. Berarti sebenarnya yang perlu kita tuntaskan itu adalah spasme. Dia datang dengan nyeri
Kalau kamu cuma tense, kira-kira berhasil nggak? Enggak. Jadi nggak selamanya seseorang yang datang rasa nyeri harus menggunakan tense, karena problemnya adalah spasm. Maka pemilihan modalitas di sini harus jalan. Nyeri bukan cuma hanya dengan tense, karena problemnya adalah spasm yang menyebabkan nyeri. Maka kita harus stretching atau release. Maka nyerinya akan berkurang. Plus tense kalau mau. Tapi di sini kita sudah tahu nih, secara patofisiologi yang terjadi adalah spasm. Maka kita harus lakukan stretching. Selanjutnya apa? Selanjutnya produknya adalah MT. kenapa bukan atrofi? Karena kalau teman-teman lakukan strengthening atau penguatan, maka ini akan otomatis dia akan pelan-pelan kembali berkurang. Maka poin besarnya itu adalah spasm dan penurunan kekuatan otot. Kalau teman-teman lakukan intervensi di sini, maka dia akan kembali, ya. Maka spasm dan penurunan kekuatan. Spasm dengan stretching dan release, penurunan kekuatan otot dengan strengthening. Di sini yang akan kita pelajari terkait dengan bagaimana cara melakukan stretching dan bagaimana cara melakukan strengthening. Ya, di area yang sama, yaitu pada area Gluteus. ya, gluteus. Baik, kira-kira dari sini masih masuk akal nggak? Pada otot yang tegang, kok dia bisa lemah? Kamu pasti senang. Masuk akal nggak? Otot yang tegang, kontraksi terus-menerus, tapi kok dia lemah sih? Karena rasa nyeri tadi. Karena kedua hal ini memang dua hal yang berbeda. Jadi antara spasm dengan penurunan kekuatan otot itu dua hal yang berbeda. Nah, saya dulu nggak mungkin itu, Pak. Kan saya pernah dapat kondisi kasusnya. Nggak mungkin lah orang dengan kondisi spasm atau tegang, masa dia lemah? Dia aja tegang. Orang kita kalau kuat itu ototnya menegang kan. Kok dia tegang ini, kok dia lemah? Bukan malah kuat, tambah kuat. Maksudnya kan tambah kuat karena dia dalam kondisi yang tegang. Iya. Nah, ternyata memang kondisi itu adalah kondisi yang berbeda. Karena kalau kita lihat di sini, kuat itu adalah lawannya adalah lemah, sedangkan tegang lawannya adalah Relax. bahasa gaulnya relax. Relax dong, Pak. Tegang atau tegang kendor. Nah, kuat atau lemah. Kalau kuat ini berarti berhubungan dengan MMT. Kalau tegang berhubungan dengan spasm. Kalau misalnya lemah dan kuat itu terjadi secara bersamaan kan nggak mungkin, karena memang dua hal yang berlawanan. Tapi bisa nggak dia lemah terus kemudian tapi dia tegang? Bisa, karena memang kedua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Maka spasm bisa kita lakukan cek dengan apa? Pengecekannya. Spasme. Ya, spasm. Palpasi. Dengan palpasi. Sebelum palpasi apa? Jangan langsung palpasi. Inspeksi. Enggak gitu. Maksudnya untuk mengetahui ketegangan ataupun spasm itu palpasi itu masih di bawahnya. Sebelum itu udah ada pemeriksaannya. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan pasif. Nanti dilihat di Enfield-nya itu nanti apakah dia apa? Kalau dia seperti ngeper spring muscle spasm itu nanti terasa. Oh, mantul gitu. Berarti dia kemungkinan besar adalah terjadi ketegangan di area otot tersebut. Setelah itu baru nanti masuk di PPA. Salah satunya adalah palpasi. Palpasi itu biasanya paling akhir. Jangan apa-apa pasien datang, oh silakan tiduran Pak. Di sini ya Pak ya. Apa-apa. Semua orang itu pasti bakalan tegang. Kamu aja nggak masalah tegang pasti. Sekarang ini kalau kita misalnya palpasi di area sini, posisi duduk yang lama juga tegang di sini. Tapi apakah pemeriksaan yang lain itu mendukung? Jangan-jangan memang normal buat dia tegangnya, bukan tegang pada orang dengan gluteal pain syndrome. Oke, sampai sini dulu ya. Cara garis besar yang teman-teman perlu paham. Sekarang kita masuk ke area pemeriksaan. Yang pertama apa? Pemeriksaan FGD. Pemeriksaan FGD apa aja komponennya? Aktif, pasif, isometrik, resistif. Aktif, pasif, Resisten. resisten. Aktif buat apa? Untuk mengetahui nyeri. Untuk mengetahui nyeri reaktif berarti terus kemudian R.
Bentar, Pak. Sudah ada ya? Lupa, Pak. Mana ya? Mana ya? Nyeri ya. Jadi ROM, Enfil. Nyeri atau? Enfil. Aktif, ROM ya, ROM aktif berarti. Terus Iya, RT, berarti kalau misalnya dia bisa melakukan gerakan aktif, kira-kira nilai ototnya berapa? Paling nggak 3. Tiga. Tapi kalau kita misalnya mau tahu dia 4 atau 5, berarti kita harus ngetes di bagian Resisten. Jadi apa? Nyeri gerak aktif, ROM aktif, MMT, sama apa? Satu lagi. ROM. Enfil. Maaf, Pak. Enfil. Menfil. Apa tuh? Ya, satunya adalah koordinasinya. Koordinasi itu adalah poin penting yang bisa teman-teman lihat ketika dia misalnya melakukan gerakan aktif. Apakah dia langsung aman, atau dia misalnya kemana-mana dulu, atau enggak dia misalnya malah disuruh gerakan seperti ini, malah dia angkat dulu kayak gitu. Ya dia bisa, tapi ada kompensasi. Berarti dia bisa melakukan gerakan aktif, tapi koordinasi dari otot-ototnya itu belum baik. Itu adalah pemeriksaan untuk aktif. Kalau pasif, poin yang paling penting adalah Enfil. Kamu tidak bisa mendapatkan informasi itu pada gerakan aktif dan resisten. Jadi pasif itu benar-benar kita maksimalkan dengan mengetahui Enfilnya. Kenapa itu? Masih lapar. Sakit atau gimana? Sakit, Pak. Sakit. April sakit, Pak. Loro. Sakit tak? Iya. Karena Ini apa? lor. Karena selama Hah? diare, Pak. Kan bare. Puasa? Enggak. Makan. April habis vaksin. Pahala ini. Habis vaksin. Ya, belum sakit beneran. April habis vaksin, Pak. Oh, habis vaksin juga. Oh, Iya. kamu juga demam nggak kamu? Demam dikit, Pak. Sampai itu ya? Sampai ini ya? Akhirnya tadi bajumu loh. Tapi juga. Koordinasi. Ya, pasif tadi adalah untuk Enfil. Poin paling penting. Selain itu, Nyeri. nyeri pasif, ROM. ROM pasif, Enfil, sama Nyeri. ya itu ya, poin paling pentingnya adalah Enfil, LGS atau ROM pasif, dan nyeri. Nah, apabila dia tidak bisa melakukan gerakan aktif, maka kita lihat nanti di area pasifnya itu, apakah dia memang benar-benar tidak ada kontraksi ketika kita mau melakukan pergerakan, atau dia ada kontraksi tapi tidak ada pergerakan, berarti dia mungkin kekuatan ototnya paling enggak 1 gitu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya gerakan resisted. Kalau misalnya informasi yang teman-teman dapatkan itu sudah cukup di area aktif dan pasif, tidak perlu melakukan pemeriksaan resisted. Tapi kalau misalnya masih dirasa kurang, oke, dilanjutkan ke arah resisted. Resisted apa yang kita mau cari? Nanti tadi mengkonfirmasi apakah dia 4 atau 5, terus nyeri resisted. Nanti berbeda lokasinya. Kalau dia misalnya melakukan gerakan aktif, dia nyerinya luar biasa, gitu ya. Tetapi ketika di pasif itu nyerinya berkurang, kira-kira problemnya di mana? Dilakukan gerakan aktif, nyerinya meningkat, tapi ketika di pasif, kok dia nyerinya berkurang? Tidak sama seperti ketika dia melakukan gerakan aktif. Problemnya di mana kira-kira? Otot. Di otot. alat penggerak aktif atau otot? Enggak, otot ataupun tendon, ya. Kalau misalnya dilakukan gerakan aktif tidak nyeri, ya ada nyeri tapi tidak terlalu terasa, tapi ketika di pasif juga sama nyerinya, atau bahkan lebih nyeri lagi. Sendi. Problemnya di mana? Di area sendi atau enggak pada area penggerak pasifnya atau tulang. Oh, tulangnya. Bisa jadi fraktur, bisa jadi radang di area situ, nah itu yang terjadi. Nah kalau misalnya resisten, buat apa dia lokasinya yang bermasalah? Ketika dia aktif nggak terlalu nyeri, ketika dia pasif juga sama nggak terlalu nyeri. Tapi ketika dia diberikan tahanan, oh nyerinya langsung meningkat. Ada yang seperti itu. Itu kira-kira di mana problemnya?
di keduanya, di otot dan di Antara itu. keduanya atau apa? Atau keduanya di Nah, otot yang dan poin yang paling jelas adalah ada problem pada area. Kalau misalnya ini cuma area spasm, tapi kalau misalnya dia di resistensi nyerinya luar biasa, berarti ada robekan pada area tendon atau enggak pada area ototnya. Strain. Itu akan sangat terasa ketika kita berikan pemeriksaan resisten, ya. Oke, cukup berarti aktif, pasif, resisten. IPPA ya udah tahu lah ya, IP-nya spektrometri. Ya. Nah, dari poin tadi kita sudah dapatkan informasi, kita sudah berikan patofisiologi seperti ini, maka kita harus selesaikan MRT dan spasm. Nah, dari kedua problem ini, yang mana yang harus kita selesaikan lebih dulu? spasme. Spasm. Kenapa spasm? Kenapa bukan MMT? Kan ini produk akhirnya. Wah, itu dia. Oh, jawab itu kan telat. Berkat Pak. Siapa namanya? Vaksin ini kayaknya, vaksin Booster. lemak ikan. Nah, cerdas. Oke, jadi ketika misalnya spasm seperti ini dan terjadi secara bersamaan, ketika kita paksakan untuk strengthening, maka yang terjadi akan tambah tegang pasti. Karena strengthening itu pasti arahnya ke sana, yang mengkontraksikan ini. Sedangkan tadi ketika dia ke sana, dia pasti akan menambah rasa nyerinya. Langsung dilakukan penambahan atau strengthening, maka dia akan tambah tegang. Yang ada, dia datang ke kalian itu pakai crop, pulang-pulang pakai kursi roda. Ya. Kalau misalnya langsung diberikan strengthening, akan diparah lagi. Barasnya pakai bulu. Nah, bagaimana cara kita melakukan stretching, terus kemudian melakukan rilis, nyerinya berkurang, baru kita lakukan gerakan yang gimana kalau misalnya hari pertama dia datang, terus kemudian kita lakukan stretching, nyerinya masih belum menurun nih, masih tegangnya luar biasa. Apakah kita langsung hal itu juga melakukan latihan strengthening? Enggak. Jadi nanti teman-teman lakukan stretching, lakukan rilis, berikan edukasi untuk melakukan itu 3 hari ke depan. Setelah itu nanti bisa ke kita lagi, baru kita evaluasi, stretching lagi. Kalau sudah menurun benar-benar menurun, baru kita masuk ke area strengthening. Oke, langsung praktekkan untuk strengthening dan stretching pada area gluteus. Nah, kemarin sudah pernah ya. Nah, pasien satu. Nah, gali lalu. Sweet. Bisa ya, Pak? oh, pasiennya. Gak apa-apa ya? Mau pakai nggak? Kamu terserah kamu. Turun. Nah, stretching berarti kita harus berlawanan dari area atau kerjanya. Kalau kerjanya ke arah ekstensi, berarti stretchingnya ke arah fleksi. Nah, pasti karena kita meregangkan. Kiri dan kanan dilakukan seperti itu. Caranya gimana? Jangan balik lagi langsung, enggak, dilakukan atau diberikan Durasi. tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan lagi. Ini kalau misalnya pasif, kalian aktif biar dia bisa melakukan di rumah misalnya. Oke, diarahkan. Oke, ya, kiri dan Kanan. kanan. Aku Atau tremor, bisa aku dilakukan tremor. ke keduanya. Aku tremor. Nah, kira-kira untuk gluteus medius dan gluteus minimusnya maksimal nggak dengan cara seperti ini saja? Belum. Iya. Kenapa? Karena Karena ini cuma men-stretch di area maksimal di area gluteus maximus. Ada tapi kurang maksimal. Maka kita harus modifikasi. Sana. Masukkan ke sini tangan. Pak Andri. Arahkan ke sana. Maka area sekitar sini juga pasti akan kita stretch secara maksimal, ya, kiri dan kanan. Oke, sudah dilakukan secara stretch seperti ini. Biasanya lansia modelnya seperti ini aja.
gak usah yang terlalu ekstrim, nanti kita akan lihat. Nah, kalau misalnya orang dengan duduk yang lama, otomatis juga akan ada ketegangan di area-area lumbal sini, terutama di area lumbar. Maka apa? Bisa dikombinasi dengan cara seperti ini, tapi ininya jangan sampai keangkat. Ke arah sini maksimal, ke arah sana maksimal, ya, tahan, rasakan. Dan kalau bisa ditahan aja kayak gini, ya, diulangi seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya, ketika dia misalnya sudah terstretch, maka kita kombinasi dalam posisi duduk. Bisnis apa sih? Takjil ya? Oke, sekarang yang selanjutnya adalah posisi duduk. Posisi duduk. Datang matahari ya? Tanggulang. Aduh. Oke, di sana. Ini posisinya seperti ini. Terus kemudian di misalnya kita mau stretch di area mana? Kiri apa kanan? Kiri. Mana ini? Berarti ini yang harus kita tepuk, ya. Terus kemudian taruh seperti ini. Kamu arahnya adalah area ya. Tapi tetap dicoba untuk ini. Arahin badan itu ke arah sini malah. Sambil kamu dorong ke arah sana. Itu akan lebih terasa. Kalau kita tidak lakukan rotasi pada vertebrae seperti ini, tarikannya kurang maksimal, nggak sama rasanya. Ya. Ini stretch di area sini. Gantian lagi satunya. Nah, ya. Bisa kita kalau misalnya dia cuma kita pasif, kita tarik di sini, kita arahkan ke sini, badannya ke sana. Ya. Oke, ini dalam posisi duduk. Nah, satu lagi, posisinya adalah seperti orang split. Bukan. Di depan satu, ke belakang satu. Tapi agak maju ke sini. Satunya yang depan itu ditekuk, yang satunya diluruskan ke sana. Nah, Lalu semampumu aja sih. udah ini aja. Nah, enggak, ini kurang maksimal. Jadi posisinya nanti itu kan seperti ini. Ya, contohkan aja nanti. Ya. Nanti teman-teman taruh aja tangannya di sini. Caranya untuk menambah stretchingnya adalah suruh dia mendorong kaki yang di belakang ini semakin ke belakang. Maka di sini akan semakin keras sampai ke stretch. Lalu nanti kalau sudah maksimal dihitung balik lagi. Dorong lagi ke belakang, dirasakan maksimal, balik lagi. Ya gitu. Nah coba rasakan gimana? Ke stretch nggak? Gimana ke stretch? Depan apa belakang? Hah? Belakang. Yang ini apa yang itu? Kanan. Yang kanan ya. Nah sekalian, pada saat orang dengan kondisi duduk yang terlalu lama itu kan juga akan ada ketegangan pada area iliopsoas. Iliopsoasnya tadi ke stretch, kalau yang ke belakang itu ke stretch iliopsoas. Tuh, oke, stretchnya sudah selesai. Yang cara yang lain ada yang sambil duduk. Kalau orang-orang bekerja itu kan mereka sambil duduk stretchingnya yang diajarkan. Kalau teman-teman bisa lihat di walk class stretching exercise, melakukan stretching sambil dalam posisi duduk, terus kemudian melakukan gerakan seperti ini, itu bisa dikombinasi. Oke, sekarang kita ke arah strengthening. Setelah kita rilis MMT-nya, pasnya sudah turun, maka kita masuk. Caranya apa? Sebelum tadi, kalau kita sudah tahu dia ada nyeri, berarti kita harus melakukan pemeriksaan nyeri dengan menggunakan apa? Kalau tidak punya alatnya, Tanya. Facial. Hah? Expression dari ekspresi wajah. dua aja. Sama Ya bisa. Bisa dari ekspresi wajah, ya, tapi itu sangat objektif banget. Subjektif banget, susah. Cecer ya. Maka kita tanyakan saja dengan menggunakan NRS, Numeric Rating Scale. Dari 1 sampai 10, 1 itu paling ringan pak nyerinya, 10 itu maksimal. Kira-kira berapa pak? Ini sebelum intervensi ya, berapa? 6.
6 Wih. ya. 6 dia rasakan. Biasanya sampai ke kita itu 7 bahkan 8. Ini 6. Oke. Sekarang setelah saya lakukan stretching seperti ini, sudah berapa Pak sekarang rasanya? 4. Nah, di sini letaknya. Ketika teman-teman dipraktek secara mandiri, maka akan ada rasa tidak nyaman dari pasien. Dia kan awalnya 6 nih. Waduh, saya kasihan nih, fisioterapinya sudah stretching, sudah ringan, masih 6 juga. Padahal dia masih 6 harusnya, tapi dia malu. Dia bilangnya 4, tapi dari ekspresinya, oh dia kayaknya Berarti kan bukan juga Pak. ragu-ragu. Ekspresinya kita lihat, terus kemudian apa? Memastikannya adalah supaya kita lihat tahu atau bohong atau enggak. Tadi kan dia bakalan nyeri ketika kita apa? Ini berjalan di posisi terminal stand. Maka kita suruh dia coba berjalan dulu Pak, atau enggak suruh dia mengulangi gerakan seperti ini. Lihat ekspresi mukanya. Sakit tuh. Kalau tambah sakit, kalau dia misalnya ekspresinya nggak enak banget gitu ya, menahan banget rasa sakit, berarti kemungkinan tadi itu dia nggak enak, masih sakit ini, tidak bisa kita teruskan ke area yang enteng. Nggak bisa kita teruskan, padahal ya nggak mungkin kan, bohong mesti kan. Kalau kita kayak gitu nggak enak kan sama pasien, makanya kita buktikan sendiri aja, ya. Oh, berarti di dalam pikiran kita, oh pasiennya nggak enak seperti ini. Jadi kita harus apa? Memberikan PR atau pemahaman terkait dengan stretching mandiri. Dan plus apa? Plus edukasi terkait dengan duduk. Karena tadi problemnya awalnya memang dalam kondisi duduk, apalagi dengan pekerjaan yang seperti itu, dengan kondisi yang lama duduk dan lain sebagainya. Oke, itu. Terus kemudian selanjutnya apa? Strengthening. Oke, sekarang strengthening. Ya, posisinya tidur. Ya kalau tadi kita harus arahkan ke sana, berarti strengtheningnya harus arah sana. Maka kebanyakan strengthening itu pasti akan areanya tengkurap, bukan terlentang jadinya. Tapi nanti akan ada modifikasinya, ya. Oke. Posisi seperti ini biasanya orang kan obesitas sentral di sini nih. Ngos-ngosan dia kalau latihannya kayak gini. Nggak enak, dia nggak nyaman pokoknya. Dia malah bukan nyeri di sini lagi, dia gelisahnya di sininya. Ya dia akan mudah ngos-ngosan kalau dilatih. Maka kita nanti akan ada modifikasinya. Oke, ini orang normal ya. Nah pasiennya normal berarti kita polanya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah ketika kita mau strengthening, maka ini harus dilakukan ke arah ekstensi hip. Nah, diusahakan posisinya adalah ininya tidak menekuk. Jangan sampai ada tekukan. Kalau ada tekukan itu kurang maksimal nanti. Maka caranya adalah suruh dia untuk mengangkat ke atas semampunya, disertai dengan gerakan apa? Dorsifleksi pada ankle. Kalau dia melakukan dorsifleksi pada ankle, di sini pasti ngunci. Baru dia ngangkat ke atas, ya. Turun ke bawah. Naik lagi, angkat. Tahan 1, 2, 3 dan seterusnya, turun. Tambah bebannya adalah nambah hitungannya atau enggak naruh di sini nih. Ya bisa tahanan, bisa botol aqua yang diisi diikat atau enggak sandbag 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Kalau enggak punya berarti jumlah dari hitungannya aja yang ditingkatkan. Kiri kanan seperti itu. Ini untuk gluteus maximus. Gluteus medius, minimus gimana? Nah, abduksi dan exo-rotasi. Maka gimana caranya? Caranya adalah dia harus side laying. Ya, coba kamu lakukan gerakan abduksi. Kalau dia cuma melakukan gerakan seperti ini, yang bekerja maksimal itu adalah otot abduktornya. Tidak mungkin. Maka kita harus modifikasi. Modifikasinya adalah kita melakukan posisi seperti ini. Ya, kamu tiduran aja. Bentuknya seperti ini. Nanti teman-teman suruh dia untuk melakukan gerakan seperti ini. Gak perlu terlalu tinggi, gak perlu seperti ini. Yang dilakukan cuma mempertahankan seperti ini. Maka ini sudah kombinasi antara abduksi dan eksorotasi. Karena gravitasinya ke sana, dia pasti akan cenderung menarik ke sana dan akhirnya bekerja di area sini. Nah, coba aja nanti 1 menit ditahan seperti ini, pasti di sininya akan lelah. Nah dia bekerja. Oke, lelah ya. Ya. Itu untuk strukturnya. Sama, tambah hitungan atau enggak tambah beban di sini. Oke, selanjutnya adalah modifikasi.
Modifikasi adalah ketika misalnya pasiennya tidak kuat untuk posisi tengkurap, entah itu karena ada problem misalnya di area lumbar, di area punggung belakangnya, dia tambah nyeri ketika dia misalnya melakukan gerakan tengkurap, maka kita modifikasi seperti ini. Caranya adalah ini ditepuk dua-duanya, terus kemudian angkat ke atas, bridge. Bridging. Udah dibuka aja. Naik, Uhuy. terus habis naik. Wah. Dorong ke sana. Nah, kalau cuma seperti ini nanti di otot core atau abdomen, maka kita pluskan. Waduh. Nggak usah terlalu tinggi. Nih, kalau posisinya seperti ini, maka di sini akan beda ya rasanya. Di sini akan lebih terasa. Jadi kalau misalnya posisinya dia terlentang seperti ini, modifikasinya adalah melakukan gerakan ini untuk melakukan strengthening di area gluteus. Oke, sekarang merangkak. Waduh. Oke, posisi seperti ini, angkat salah satu, lurus ke sana. Nah, berarti ini. Ingat nggak? Lihat, ini. Nah, ini akan di area sini. Nah, oke, turun. Bisa diplusin dengan ngangkat tangannya, tapi silang. Jangan dua-duanya, kalau dua-duanya nyumbang. Jangan. Coba, silang. Nah, Core stability-nya juga dapat ya Pak? otot core, karena orang dengan posisi duduk, selain ininya tegang, ini lemah, maka dapat juga sekalian otot core atau otot abdomennya. Oke. Yang selanjutnya adalah setelah ini satu lagi ini. Oh enggak, jadi jangan dirubah posisinya seperti ini, tinggal diangkat aja. Posisinya tetap seperti ini, angkat ke atas. Nah, itu lebih maksimal nanti dapatnya di area sekitar gluteusnya. Ya. Oke. Ini untuk mekanisme stretching dan strengtheningnya. Yang paling berat itu ada pada wall squat. Wall squat itu arahnya kan ke arah core kinematic chain, sehingga dia lebih maksimal karena otot-otot semuanya ini kerja. Gluteusnya kerja, otot pahanya juga kerja. Nih, coba lakukan gerakan wall squat. Gimana? Sini. Nah. Harus maju di situ aja. Oke. Terus nanti ada yang Area mana yang terasa? Terasa di area mana? Semua kepalanya? Semua ya. Jadi ini lebih berat karena memang menargetkan semua bagian dari otot paha. Jadi yang perlu diperhatikan, turun lagi seperti tadi. Nah, untuk memaksimalkan, teman-teman jangan sampai lututnya ini itu lebih jauh daripada jari-jarinya, jempolnya. Jadi dia harus paling enggak mana? Paling enggak itu modelnya seperti ini. Jadi nggak boleh melewati lutut ini, nggak boleh melewati dari area jempol. Ini lebih maksimal lagi, lebih keras. Oke, seperti ini ya. Kalau dia sudah lancar di wall squat, maka kita lanjut ke squat tanpa tembok squat. Nah, tadi prinsipnya tetap sama. Jadi kamu jangan sampai ini melewati dari. Caranya adalah teman-teman kalau turun langsung seperti ini pasti lewat. Maka yang teman-teman lakukan adalah tarik ke belakang bokongnya. Tarik ke belakang. Berat lagi ya. Jadi turun, langsung tarik ke belakang. Turun, tarik ke belakang. Ya. Setelah itu baru dikasih teraben di sini. Teraben bisa dilakukan gerakan. Nah, pernah lihat nggak yang kayak gitu? Terus kemudian bisa di sana. Nah, lateral berikan. Ya itu untuk latihan strengtheningnya. Iya,
Sudah ini. Oke. Sampai sini kira-kira yang ditanyakan deh. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, pukul untuk mekanisme praktikumnya nanti dengan dua senita teman-teman membagi menjadi dua kelompok ya. Bagi jadi dua kelompok berarti jumlahnya ini 13 ya? Iya, Pak. Jadi berarti ada 6 ada 7 Iya. Ada yang jadi fisioterapis, ada yang jadi pasien. Kalau intervensinya banyak berarti nanti gantian. Terus kemudian nanti sumbernya dari mana? Dari jurnal. Kalian disuruh untuk mencari jurnal yang berkaitan dengan GPS. gluteal pain syndrome dan intervensi fisioterapinya. Nah, gluteal pain syndrome, intervensi fisioterapinya apa itu nanti yang dipraktekkan pada saat praktikum. Mulainya dari mana? Ya, dari awal. History takingnya dulu, usianya berapa, aktivitas kesehariannya apa itu kan teman-teman bisa buat. Nah, baru nanti masuk ke area intervensi menggunakan jurnal yang teman-teman dapatkan. 5 tahun terakhir, ya. Kalau paling maksimal 10 tahun terakhir, ya berarti kalau 10 tahun terakhir berarti 2012 ya, 2012. Jangan 1993 ya, saya aja belum lahir. Kalian dicari yang paling nggak 10 tahun terakhir. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.